bagaimana buat my friends yang punya atau memegang saham-saham yang terkorelasi dari Superbank ini ya, ada MTEK, SCMA, dan Bukalapak. Kalau my friends ingat ya, kemarin kan sudah ada pembagian dividen interim ya, dan pembayarannya itu kurang lebih sesuai ya dengan jadwal penawaran umumnya. Kalau tadi kan IPO-nya melantainya itu di 17 Desember, maka penawaran umumnya itu di sekitar 10 sampai 15 Desember ya my friends ya. Dan kalau kita lihat di pembagian atau pembayaran dividennya, MTEK ini pembayaran dividennya itu akan di tanggal 11 Desember, sedangkan SCMA itu di tanggal 9 Desember mendatang ya. Jadi ini kurang lebih sesuai nih dengan jadwalnya. Jadi my friends bisa pergunakan mungkin apa yang didapat dari dividen kemarin dari dua emiten ini untuk kemudian digunakan untuk membeli IPO Superbank. Kurang lebih itu ya my friends ya, untuk my friends yang punya MTEK dan SCMA. Lalu bagaimana nasib dari saham-saham yang terkorelasi di grup ini? So far mungkin kita bisa expect akan ada likuiditas buat saham-saham yang terkait ya, seperti MTEK, SCMA, dan Bukalapak. Untuk MTEK, IPO Superbank ini tentunya mungkin my friends juga sudah tahu akan mendapatkan sentimen positif yang paling utama ya, yang secara langsung, karena memang MTEK punya kepemilikan di Superbank, baik itu secara langsung maupun via Grab ya. Dan untuk SCMA ini bisa jadi momentum yang cukup baik, terutama mungkin buat my friends yang sudah punya SCMA dan menantikan kabar selanjutnya mungkin dari rencana IPO dan lain sebagainya. SCMA ini akan ikut juga terkena momentum positif, dan untuk Bukalapak tentunya juga bisa jadi potensi atau katalis penggerak ke depannya, terutama ketika kita tahu sekarang yang lagi overhang itu isu kas jumbo yang belum digunakan oleh Bukalapak sampai saat ini ya. Dan itu dari grupnya. Kalau misalnya kita lihat secara sektoral dari bank digital, kalau kita pertimbangkan dengan harga penawaran umumnya, itu mungkin nantinya valuasi dari Superbank ini berada di kisaran di atas 5 kali PBV ya, my friends ya. Dan kalau kita lihat memang ini relatif premium di atas bank-bank digital lainnya ya, yang sudah terdaftar di IISG seperti misalnya Arto, Agro, BBHI, BBYB, dan Bank. Nah ini artinya apa? Ketika valuasi ini yang relatif premium ini masuk, maka kemudian orang-orang akan mempersepsikan bahwa valuasi PBV utamanya untuk bank digital ini jadi relatif menarik buat saham-saham yang berada atau valuasinya di bawah dari Superbank tadi ya. Mungkin bertanya-tanya my friends, kenapa sih Superbank ini bisa IPO di valuasi yang relatif dalam tanda kutip ya premium? Karena memang kalau kita lihat dan tadi sudah kita bahas juga bahwa Superbank ini punya pertumbuhan yang agresif, juga ekspansi yang agresif ya my friends. Jadi itu justifikasinya, dan kemudian mungkin investor bisa melihat valuasi ini jadi justifikasi lebih lanjut untuk emiten-emiten yang ada di sektor bank digital ini. Jadi all in all mungkin kalau kita lihat secara umum momentum positifnya akan ada di saham-saham yang terkorelasi di dalam grupnya MTEK ya, ada MTK, SCMA, dan Bukalapak atau Buka, dan kemudian ini juga bisa berpotensi untuk membuat valuasi dari bank digital jadi lebih atraktif lagi ya my friends ya.